bagaimana Suster Karmel sampai ada di Kakaskasen ini. Ada 3 pertanyaan, mengapa mereka datang ke Manado, dan mengapa mereka memilih Kakaskasen, dan bagaimana permulaan sejarah dari Suster Karmel itu. Mengapa para Suster Karmel OCD dari Santa Teresa Avila ini sampai datang ke Manado. Nah, ini ceritanya. Saya ambil dari kronik Biara Karmel ini yang ditulis oleh Suster Stefani Ngala. Mana beliau? Suster Stefani Ngala. Dia yang nulis kronik, saya minta kroniknya dan saya foto supaya saya tahu sejarah permulaannya bagaimana. Nah, dan ini ceritanya. Sudah sejak beberapa waktu ada rencana di Biara Karmel Saint Peter di Maastricht, Belanda. Jadi ini cerita di Maastricht ya. Sudah beberapa waktu ada rencana untuk mendirikan Karmel baru di Belanda. Kenapa? Nah, rupa-rupanya itulah kehendak Tuhan, sudah ditentukan di kota mana Karmel baru itu akan didirikan. Kenapa perlu baru? Karena anggotanya sudah lebih dari 21. Nah, kalau batas 21, maka harus buat yang baru. Ini belum pernah 21 ya. Tapi kalau menjadi 40, maka harus buat yang baru, entah di tempat mana lagi. Lalu di Belanda sana, ini ceritanya di Belanda, dicari tempat yang baru. Wali kotanya sangat setuju dengan rencana itu. Komunitas sudah menerima lebih banyak anggota daripada yang biasa, yang diizinkan. Ya. Namun rencana itu gagal karena tidak berhasil mendapatkan tanah atau rumah untuk mulai Biara Karmel baru itu. Ini ya, ada momen di Belanda begitu, sudah cari-cari, wali kota di tempat itu sudah setuju, ya, biaranya juga sudah memenuhi, orangnya lebih dari cukup, memang ada pemekaran, tetapi belum ditemukan tanahnya dan rumah. Kebetulan, ini kebetulan atau kehendak Tuhan, ya. Monsignor Nicholas Verhoeven, Uskup Manado, mengirim surat kepada Reverendus A.B. Sute. Ya, ini A.B. Sute, ini perlu, ini saya semua dapat dari kroniknya Suster Stefani. Kalau enggak, kamu enggak pernah dengar namanya A.B. Sute. Dia ketua dari Contemplation et Apostola, itu bahasa Perancis, yaitu perkumpulan untuk melibatkan para kontemplatif dalam misi. Jadi A.B. Sute ini punya biara-biara kontemplatif di Belanda yang dilibatkan untuk karya misi, nanti kalau dikirim ke tanah misi. Monsignor Verhoeven nulisnya kepada beliau. Kebetulan juga Rev A.B. Sute itu sudah pernah ada kontak dengan Biara Karmel di Maastricht. Jadi Monsignor Verhoeven tulis surat kepada A.B. Sute. A.B. Sute kebetulan sudah pernah kontak dengan Biara Suster Karmel di Maastricht. Beliau menulis surat ke Karmel Maastricht, kalau boleh datang ke Maastricht untuk membicarakan hal itu. Karena kepercayaannya yang besar untuk memperoleh daerah misi baru itu, maka beliau mulai suatu novena kepada Santa Teresa dari Lisieux. Ini juga perlu disebut. Jadi A.B. Sute untuk mohon supaya dari Biara Maastricht itu boleh dikirim suster ke Manado, buat novena dia kepada Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, ya. Santa Teresa dari Lisieux. Dan pada hari ke-9 tibalah jawaban yang memberikan banyak harapan. Jadi Biara Karmel ini sampai di sini karena novena kepada Santa Teresa dari Lisieux. Karena hari ke-9 ada jawab. Itu di halaman 17, suster. Halaman 17 sudah sampai di situ. A.B. Sute datang ke Biara Karmel Maastricht dan menjelaskan keinginan Monsignor Verhoeven bahwa beliau ingin sekali agar para suster kontemplatif bisa mendirikan biara di Vikariat Manado. Dan Monsignor Verhoeven hanya meminta 4 suster Karmel yang tahu bahasa Belanda. Karena Monsignor Verhoeven ingin supaya biara Karmel itu sungguh-sungguh menjadi biara putri-putri Indonesia sendiri. Dan putri-putri Minahasa yang terpanggil bisa bergabung di dalamnya. Jadi tidak perlu 20 atau 21, tapi 4 saja.
dengan harapan nanti putri-putri Minahasa melanjutkan. Itu. Seperti pemikiran Monsieur Verhoeven untuk mendirikan seminari juga. Supaya ada imam-imam pribumi. Kalau Belandanya sudah tua, sudah habis, ada yang melanjutkan. Oke, nah sekarang yang kedua, mengapa dipilih Kakaskasen, ini menarik juga. Sebenarnya pertama bukan di sini. Ini lagi, kita berterima kasih pada Tuhan karena suster memberikan penjelasan. Menurut cerita suster Stefani Ngala, ini beliau masih ada ya, putri Minahasa kedua setelah suster Maria Suot, OCD, yang pertama suster Maria Suot, Maria Agustin Suot, ya, itu yang pertama. Yang kedua suster Stefani Ngala yang dalam usia berapa? 87 ya. Menurut beliau, semula Monsieur Verhoeven menawarkan tempat biara Karmel di Pineleng. Di Pineleng. Dan tahun 49 itu seminari Pineleng belum ada. Itu masih tanah kosong, tahun 49. Karena seminari Pineleng itu tahun 54, ya, 1954 baru dibangun. Walaupun di daerah Pineleng itu juga masih tanah kosong, namun salah satu syarat pendirian biara Karmel dari Maastricht adalah bahwa setiap hari harus ada misa. Jadi kalau ada biara suster Karmel, maka setiap hari di situ harus ada misa, berarti harus ada pastor di dekat situ. Yang memenuhi syarat itu adalah dekat seminari Kakaskasen. Dan syarat itu hanya bisa dipenuhi kalau biara Karmel dibangun dekat dengan seminari Kakaskasen yang pada waktu itu sudah berdiri di situ sejak tahun 36. Jadi sejak tahun 36 sudah ada di seminari Kakaskasen di situ, yang dipindahkan dari Boloan. Di Boloan sendiri seminari kecilnya sudah mulai tahun 1928. Pendirinya adalah Pastor Hendrikus Kronen MSc. Pastor Hendrikus Kronen adalah pastor paroki Boloan dan serentak mendirikan seminari Boloan itu, dan dia direkturnya yang pertama. Tapi kemudian tahun 36 seminari dipindahkan ke Kakaskasen karena Monsignor Walter Panis, ini masih Walter Panis ya, dia membeli tanah bekas dinas radio pemerintah Belanda. Jadi itu gedung itu dulu dinas radio pemerintah Belanda, yang bangunannya dibangun tahun 48 masih sama dengan yang sebelum dibongkar terakhir itu. Bangunan lama yang kita biasa lihat dari tahun 48 itu sudah bangunannya, hanya sekarang sudah baru. Nah, tahun 48, lalu tahun 49 dibangun biara Karmel ini, yang selesai pada tanggal 4 Mei, ini sekarang 4 Mei hari ini ya, tahun 49. Jadi memang sudah sejak tahun 36 seminari Kakaskasen selalu ada imam dan bisa melayani kalau ada biara Karmel di sini misa setiap hari. Ini kita tidak tahu mengapanya kalau tidak ada cerita dari Suster Stefani. Dan sekarang kita bisa tahu. Bahkan Pastor Adam juga, biar dia OCD laki-laki, kalau tidak ada informasi ini, iya ya, kenapa ya? Kenapa? Ini penting karena syarat ini dari Belanda itu dituntut sehingga ya di sini, dan kebetulan juga udaranya lebih sejuk dan tempatnya menjadi indah. Ya, kalau enggak ya memang di Pineleng, tapi memang tidak memenuhi syarat karena enggak ada pastor di sana. Hanya enggak tahu mungkin kenapa Pineleng, karena memang di tengah-tengah ya, tidak jauh dari Manado, tidak jauh dari Temohon, tapi itu tidak jadi. Terima kasih Suster Stefani atas informasi ini, luar biasa. Dan kemudian jadilah diutus. Ini terakhir. Bagaimana permulaannya? Diutuslah 4 suster OCD dari biara Karmel Maastricht, dikirim ke Indonesia, yaitu Moeder Marie Bernadette van Engelshoven, OCD. Yang kedua Suster Maria Geturdis Wolf, OCD. Yang ketiga Suster Maria Theresia Kusters, OCD, dan terakhir Suster Lucia Verkure, OCD. Mereka berangkat dari Belanda dengan menumpang kapal besar bernama Willem Ruys. Semua dicatat, nama kapalnya juga disebut. Rame-rame bersama dengan sekitar 20
biarawan biarawati dari berbagai macam odo kongregasi datang ke Indonesia. Ini periode yang menyenangkan ya. Saya menulis buku tentang misi di Jawa Tengah, MSC di Jawa Tengah tahun 27. Dan saya membayangkan bagaimana pertama 3 MSC datang itu, lalu kirim surat ke Belanda kepada Suster PBHK, kepada Bruder Caritas, lalu mereka berdatangan. Tahun 27, 28, 29, ini masih zaman Belanda semua, Indonesia belum ada, Indonesia belum merdeka. Ya. Dan saya membayangkan semangat mereka rame-rame datang, lalu membuka sekolah, membuka asrama, sudah disiapkan kamar-kamar sederhana, susternya datang, brudernya datang, di Purworejo itu, ya, di tempat saya asal dari Pak Ganjar Pranowo dari situ juga, itu yang calon presiden. Saya membayangkan betapa suasana sangat menggembirakan, datang 4 suster, datang lagi tiap tahun 2 kali, ya. Luar biasa. Nah ini, dengan 20 biaran biarawati, pastor bruder, lalu mereka datang. Ini 4 suster, mereka berangkat dari Biara Karmel Belanda tanggal 8 Februari 49. Itu suster, semoga tanggal-tanggal diperhatikan ya, 8 Februari 49 berangkat dan tiba di Jakarta 28 Februari. 20 hari saja. Kapalnya cepat berarti. Kapal cepat, ini kapal Willem Ruys, no. Jadi tidak lama-lama, ini suster-suster mungkin di kapal juga tetap berdoa sama ya, di kamarnya mungkin berdoa. Kalau nggak ada kamar khusus ya pakai raket di depannya. Ini terali ini kan, jadi suster Karmel sebenarnya boleh keluar asal bawa raket di depannya. Regula bilang harus di belakang terali ya. Saya bilang sama suster, kalau suster mau pergi ke mall boleh saja, yang penting bawa raket. Tidak menyalahi regula karena kan ada di belakang terali. Ini Patrick Bachman yang bilang begitu, jadi saya ingat. Nakal dia itu. Itu 20 hari saja, dan selama 10 hari mereka menginap di Biara Ursulin di Jalan Pos itu. Sampai sekarang Ursulin itu biara besar di Jakarta, itu di dekat katedral, di namanya daerah Pasar Baru Jakarta. Kalau yang pernah ke Jakarta, dekat Pasar Baru, dekat katedral ada Biara Ursulin. Di situ mereka menginap 10 hari. Dan tanggal 10 Maret mereka meninggalkan Jakarta dengan kapal menuju Makassar 10 Maret. Dan tiba di Makassar tanggal 14 Maret, 4 hari saja, ini sudah normal perjalanan yang biasa. Mereka menginap di Biara YMJ Stella Maris. Nah, YMJ tentu sudah banyak di sini ya, di Makassar Stella Maris tahun 49 itu seluruh Sulawesi sudah dikuasai YMY, karena YMY itu datang tahun 1897, dipanggil oleh Yesuit. Waktu saya dulu ke Manado sebagai MSC, saya pikir kenapa di Manado tidak ada PPHK ya? Apa MSC Belanda dan PPHK Belanda berkelahi di sini atau apa? Ternyata bukan begitu. Waktu MSC serah terima dengan Yesuit, YMY-nya sudah 25 tahun di sini. Sudah dipanggil oleh Yesuitnya, Pastor Van Velsen. Sehingga mereka nginep di Biara Raja Wali Makassar 4 hari. 18 Maret 49 mereka meninggalkan Makassar menuju Pelabuhan Manado dengan menyusuri Pulau Sulawesi dengan hutannya yang lebat dan pemandangan yang indah. Ini orang-orang Belanda ini lihat sepanjang, ini hutan lebat-lebat semua, ini pulau ini. Menyusur saja tuh dari Makassar sampai Pelabuhan Manado. Tidak jauh-jauh dari pantai. Ini dituliskan juga begitu. Perjalanan Makassar Manado ditempuh selama 3 hari, sehingga tanggal 21 Maret 49 sudah tiba di Manado, dan di Pelabuhan Manado para suster Karmel itu diminta untuk mengenakan mantel putih dan naik mobil diantar ke Katedral Manado. Ini maksudnya mantel putih ini apa, suster? Acara besar. Untuk acara besar,
pakai mantel putih? Oke. Pokoknya mungkin ini penyambutan, jadi mesti meriah dan mulia. Mereka diminta untuk pakai mantel putih yang pasti mereka sudah siapkan itu, sudah punya. Diarak ke Katedral Manado dan di mana sudah menanti Monsieur Verhoeven, biarawan-biarawati dan umat yang menyambut mereka dengan lagu pujian kepada Bunda Maria. Ini Indonesia sudah merdeka ya, ini tahun 49. Jadi Indonesia sudah merdeka, sudah banyak umat Katolik, biara YMY sudah banyak, jadi disambut mereka. Pada hari itu juga mereka diantar ke biara YMY Lembean untuk tinggal selama 6 minggu di sana. 6 minggu, 1 bulan 2 minggu. Ya, 1 bulan lebih 2 minggu. Karena biara ini belum selesai. Suster Stefani sudah menjelaskan. Menunggu bangunan biara Karmel Kakaskasen selesai. Jadi masih ada waktu selama itu karena mungkin belum rapi. Itu pun belum semua ini pasti, hanya yang secukupnya saja. Di mana ada sel-selnya dengan kapel mungkin. Ya, pastilah bukan yang bangunan ini. Lalu mereka tinggal di biara Lembean itu selama 1 bulan 14 hari ya. Tanggal 3 Mei, nah ini sekarang kita sudah mendekati momen-momen yang menentukan. Tanggal 3 Mei berarti kemarin, ya, tahun 49, biara Karmel Kakaskasen sudah siap dipakai. Maka pada hari itu, para suster Karmel dijemput dari biara YMY Lembean menuju biara Karmel Kakaskasen. Namun suster Maria Teresia yang terakhir tadi itu namanya Kluster atau apa? Suster Maria Teresia Kuster ya, itu sakit di Lembean. Dan dokter belum mengizinkan untuk ikut sehingga beliau tinggal. Maka hanya 3 suster yang bisa datang ke biara Kakaskasen itu. Dan pada tanggal 4 Mei tahun 49 diadakan pendirian, shifting dalam bahasa Belanda. Biara Karmel Kakaskasen secara resmi dengan perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Monsignor Verhoeven dan didampingi oleh Pastor Paul Jansen MSc dan Pastor Wens Lengkong PR. Wens Lengkong ini ada Wens Lengkong, Simon Lengkong yang ditabiskan di Semarang, lalu datang ke sini setelah Jepang. Itu Pastor Projo pertama, lulusan dari Seminari Woloan. Ada Wens Lengkong, Simon Lengkong, dan apa satu lagi? Aduh lupa saya, ada 3. Dan dihadiri oleh para frater, mungkin frater CMM juga, ini sudah ada frater CMM. Suster dan para murid normal school dari Tomohon yang melayani dengan meriah. Para putri Minahasa yang terpanggil untuk menjadi biara Pati kontemplatif, Suster Karmel sesuai dengan maksud Monsignor Verhoeven itu, kemudian bertambah. Nah, itu ya, jadi ceritanya seperti itu, perjalanannya dititipkan dulu di biara Lembean 1,5 bulan, seperti itu. Dan sekarang saya sebut dengan penuh kasih mereka semua yang dari Putri Minahasa dan bergabung di biara ini. Pertama Suster Maria Agustin Suwot, almarhum, Mah, dan Suster Stefani Ngala, Suster Benedikta Rengkuan, Suster Teresia Magdalena Waluyan, Suster Francesca Sondak, Suster Yohana Tandayu, Suster Elizabeth Mentang, Suster Bernadette Bayak, Suster Laurencia Dama, Suster Elia Rumondor, Suster Meriam Uge, Suster Ana Nena, Suster Ambrosia Gongga, dan 2 novis ya, Suster Josephine Umboh dan Suster Teresia Mandang.